Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, akal yang sehat, hidayah iman yang kokoh, dan kemampuan kita untuk beramal soleh. Semoga dari hari ke hari menuju bulan Ramadan, ketakwaan kita sudah start lebih cepat menuju kepada derajat ketakwaan yang semakin tinggi, dan kita semua dikategorikan sebagai hamba-hamba yang dicintai Allah. Kalau dicintai teman, beruntung, di kelas kita tidak merasa terasing. Dicintai orang tua kita, bahagia, karena mereka orang yang paling memperjuangkan, membela, merawat kita. Dicintai oleh seluruh keluarga besar, sanak saudara, bahkan seantero Nusantara, karena terkenal kebaikan kita, maka itu kenikmatan yang sangat agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang menjadikan kita dekat, kasih sayang menjadikan kita lebih bahagia dalam kehidupan ini. Apalagi yang mencintai kita adalah junjungan kita yang amat mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat kita cintai, bahkan kecintaan kita melebihi pada diri sendiri dan kedua orang tua kita semuanya. Itu merupakan nikmat yang tak terhingga. Bisa berjumpa dengan beliau dalam mimpi. Mau kan? Saya doakan bisa mimpi jumpa Nabi Muhammad. Apalagi jumpa beliau dan bertetangga dengan beliau di surga, nikmat yang sangat agung. Itu dengan Nabi Muhammad. Apalagi yang paling spektakuler, tak ada bandingan nilainya, adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat beliau, kita taat pada beliau, kemudian beliau anugerahkan cinta itu kepada kita semuanya. Nah, tentu supaya dicintai Allah, karena iman kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya, karena kita paham apa yang Allah perintahkan pasti bermanfaat, berfaedah, ada banyak hikmahnya, baik bagi kita. Tapi apa saja yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dan dilisankan Nabi Muhammad, pasti itu berbahaya, kemudian tidak bermanfaat bagi kita,
mencelakakan, lagi mendekatkan kita kepada kubangan, jurang di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Pokoknya perintah Allah laksanakan deh, nanti hikmahnya pasti temukan. Dan indah selalu, bahagia selalu, dan bermanfaat. Nah, adik-adik yang kakak cintai, santriwan, santriwati, TKA, TPA di seluruh Indonesia, sahabat-sahabat Batko, TKA, TPA, Provinsi Yogyakarta, kawan-kawan dari BK Paksi, kemudian juga sahabat-sahabat dari Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Wabil khusus hari ini kita ada tamu dari keluarga besar SDIT Al-Fadl Cibinong yang bergabung dengan kita. Ahlan wa sahlan, semoga pertemuan kita bermanfaat semuanya. Ini pertemuan kedua kita, masih berbincang tentang orang-orang hebat di sekitar Masjidil Aqsa. Masjid yang kita rindui, kita inginkan ke sana, sujud di tempat itu dalam keadaan sudah dimerdekakan oleh Allah. Kita bantu orang-orang di sana yang berjuang dan Allah yang akan memenangkan dengan segala kekuatan dan skenario yang sangat indah. Ya, sekali lagi kami sampaikan selamat datang, selamat bergabung dari SDIT Al-Fadl Cibinong. Semoga besok bisa bergabung kembali dalam rangkaian kisah-kisah mulia dalam Al-Quran, dalam sirah nabawiyah, dan tokoh-tokoh penting dalam mata rantai sejarah Islam sejak dahulu hingga saat ini ataupun kelak nanti. Ya. Tak lupa hari ini kakak mengajak kita semuanya untuk turut mendoakan guru kita yang tercinta, Ustadz R.U. Zainal Fanani yang masih sakit. Mari kita doakan semoga beliau sembuh, kemudian pulih kembali dan bersama kita semua untuk berbagi ilmu, berbagi semangat hidup, dan mensyiarkan, menggairahkan dunia dakwah di kalangan anak-anak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kakak tanya lagi nih, siapa yang pengen dicintai keluarga? Angkat tangan boleh, pakai love boleh, pakai jempol boleh ya. Semua ini dalam rangka syiar kita saja, bukan untuk kakak, untuk kita semuanya. Siapa yang dicintai oleh orang tua? Cinta kakek? Cinta nenek? Cinta embek? Emang gak boleh? Boleh. Mereka sahabat kita selama hidup nanti ya. Kita urus mereka dengan baik, ternak, satwa, binatang itu, karena kita tidak boleh menzalimi mereka semuanya. Baik kawan-kawan semuanya, sebagaimana janji yang sudah kakak sampaikan kemarin, peristiwa-peristiwa Rajab akan kakak sampaikan. Yang pertama sudah berlalu. Apa itu? Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan menyampaikan tentang Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Besok kisah Rajab yang berikutnya, yang terakhir adalah tentang apa kira-kira? Mu'tah, Tabuk dan Yarmuk. Kisah tentang Khalid bin Walid. Saifullah, pedang Allah. Jika terhunus, maka orang-orang yang hendak merusak, menghancurkan Islam pasti akan ditumbangkannya. Khalid bin Walid. Minggu depan ya. Insya Allah. Semoga kakak sehat, kalian sehat, kita kuat. Kalau yang sakit dipulihkan dan kemudian bisa kokoh kembali. Insya Allah. Ya. Dari mana kita mulai kisah ini?
Kita mulai dari Andakah kau lupa? Andakah kau lupa? Kita pernah berjaya. Adakah kau lupa? Kita pernah berkuasa mengayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayari samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahasia mereka capai kejayaan. Al-Kisah. Al-Kisah di sebuah provinsi yang bernama Tikrit di negeri Irak. Saat ini namanya Irak. Ada seorang raja yang bernama Najamuddin. Najamuddin adalah orang yang sangat sedih hati, merasa gelisah prihatin ketika tahun 1099 Baitul Maqdis jatuh ke tangan penjajah, yaitu negara penjajah terbesar, yaitu Romawi Bizantium atau Romawi Timur. Sehingga pria muda yang bernama Najamuddin, dia bertekad tidak akan menikah. What? Gak akan menikah? Orang soleh kok gak mau menikah? Padahal an-nikahu sunnati wa man raghiba sunnati laisa minni. Kata Nabi Muhammad, nikah itu sunahku. Siapa yang membenci sunahku, maka ia bukan golonganku. Nanti dulu, jangan dipotong ya. Jangan seuzon dulu. Najamuddin memang tidak mau menikah. Sahabatnya datang menawarkan seorang wanita yang solehah, tapi dia menolak. Gurunya menyodorkan seorang wanita yang baik untuk dinikahi. Ia tidak mau. Kenapa? Ia teliti wanita itu. Apakah ia punya cita-cita yang sama? Nah, apa cita-citanya? Rupanya saat ia menghadap gurunya, sang guru bertanya kepada putri yang ada di balik pintu. Mengapa kau belum mau menerima pinangan wanita laki-laki yang datang meminangmu, nak? Sang putri dari guru Najamuddin tadi berkata, aku hanya mau menikah dengan laki-laki yang kelak dari rahimku akan melahirkan pembebas Masjidil Aqsa. Wow, gayung bersambut, doa dikabulkan. Najamuddin pun juga berdoa dan bertekad tidak akan menikah, melainkan dengan perempuan yang kelak dari rahimnya akan lahir pembebas Masjidil Aqsa. Kenapa? Gelisah prihatinnya itu karena keadaan umat. Saking kuatnya pengaruh kecintaan dirinya kepada kiblat Islam yang pertama, yaitu Masjidil Aqsa. Penderitaan, keprihatinan itu karena persoalan umat Islam di dunia ini. Tuh, hari itu yang mendengar, yang mengatakan, wahai Syekh, nikahkan putrimu dengan aku, karena aku miliki yang ada pada keinginannya. Demikian pula aku menolak menikah karena mencari wanita seperti itu, yang ingin melahirkan para pembebas Masjidil Aqsa. Subhanallah, mereka menikah, berkeluarga, lalu mereka berkarir. Satu saat Najamuddin menjadi seorang gubernur di Tikrit. Tikrit itu mana ya? Belum tahu. Tikrit itu Kebumen ya, Kebumen itu ke barat. Nah, ke barat dikit nanti ada Tambak Sumbiyuh. Ke barat lagi sampai Cengkareng, terbang nanti sampai ke Mesir, transit di Kairo, terbang ke Baghdad, nanti ada jalan naik bus ke Tikrit. Jauh banget kok mulai dari Kebumen ya. Ya emang di sana di daerah di kawasan Irak yang dahulu merupakan Irak itu Jazirah Persia, Iran Irak. Kemudian di sana pernah menjadi pusat peradaban Islam dunia pada masa dinasti Abbasiyah, Daulah Abbasiyah.
Ya, Daulah Abbasiyah cukup lama ya. Teman-teman semuanya, satu hari ada peristiwa tentang kelahiran Salahuddin bersamaan dengan keadaan yang susah pada orang tuanya. Salahuddin putra Najamuddin dari Tikrit di negeri Irak, lalu hijrah ke negeri Mosul, dilindungi sang Raja Imaduddin. Antara Tikrit dengan Basrah terjadi konflik politik zaman dulu sudah ada ya. Kemudian Tikrit kalah. Lalu pemimpin Tikrit dan keluarganya Najamuddin dipaksa untuk pergi meninggalkan Tikrit. Ia mengungsi, diterima oleh sahabatnya Raja Mosul yang bernama Imaduddin Zangki atau Imaduddin Zingki. Ayo kita berangkat tinggalkan negeri kita ini. Bumi Allah luas, kita bisa berdakwah dan berjuang di mana saja. Berangkatlah mereka menuju ke Mosul, kota tak jauh dari kawasan Tikrit itu. Pengawalnya naik kuda. Orang-orang gagah ini setia pada pemimpinnya yang sangat kokoh menginginkan bebasnya Al-Aqsa. Kemudian yang wanita anak-anak menaiki kereta. Melewati lembah, rombongan itu bergerak menuju ke arah kota Mosul. Keledai-keledai di belakangnya penuh dengan perbekalan. Demikian ontanya. Seburuk-buruk suara keledai ya. Maksudnya adalah keledai hanya mau bicara, mau ngomong kalau perutnya dalam keadaan lapar. Kalau manusia baru mau ngomong, baru mau protes ketika perut lapar, hanya bela perut sendiri. Itu namanya seperti keledai, ya kan? Onta pun demikian. Jangan bilang mirip loh ya. Astagfirullah ya. Masa mirip kayak onta. Kemudian berangkat menuju Mosul. Di Mosul, walhamdulillah mereka selamat. Setelah melintasi lembah, lereng-lereng perbukitan, sebagian hutan. Mereka sampai di Mosul, diterima salah seorang pembesar umat Islam pada abad itu. Yaitu Sultan Imaduddin Zingki. Dan ia punya anak yang sama hebatnya, sama gelora jihadnya. Bernama Nuruddin Zingki, yang umurnya Nuruddin dengan Salahuddin hanya terpaut 10 tahun saja kawan-kawan. Nggak jauh kan? Makanya akrab sekali. Ya, apalagi Salahuddin kelak sangat mengidolakan Imaduddin sang pelindung keluarganya. Terutama berkaitan dengan kesamaan sikap, tujuan, cita-cita. Bebaskan Al-Aqsa dari para penjajah mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalian pengen juga kan? Kakak juga begitu ya. Sampai sekarang pun diperjuangkan oleh saudara kita yang ada di sekitar Baitul Maqdis di kawasan itu. Mereka berjuang mewakili kita, menjaga marwah kita semuanya. Mempertahankan kiblat umat Islam pertama itu dan masjid suci yang ketiga umat Islam sedunia sampai hari kiamat. Ya. Kita teruskan ya. Boleh kok sambil makan camilan, boleh sambil minum juga boleh ya. Kalau yang dengan jaga jarak hati-hati, siapa tahu ada di antara kita belum sehat ketika mengalami sakit ya. Kalau ada sakit, segera bilang orang tuanya panaskah atau batukkah supaya bisa lebih awal diindra dan diperiksakan oleh keluarga ke tenaga medis ya. Kakak sangat berdoa moga-moga kalian semuanya sehat. Jangan sampai kita kalah oleh virus. Kalau kita kalah oleh pandemi ini, jangan-jangan nanti negara kita dikalahkan, ditumbangkan oleh makhluk kecil, benda mati yang namanya virus ini. Ya, semoga sehat walafiat. Sehat hanya untuk taat kepada Allah saja. Kalau sehat untuk maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sia-sia. Yang nanti kan ditanya Allah, sehatnya buat apa loh? Ya, kalau kita buat taat jelas.
Adik-adik yang mengaji di KTPA terus rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam saya mati. Muslim sesama kita peduli. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Di negeri Mosul, Salahuddin kecil belajar Al-Quran. Menghafalkannya di waktu kecil. Belajar hadis, belajar sastra, belajar bahasa-bahasa asing. Oh, pemimpin harus menguasai bahasa-bahasa asing, ya. Sampai bahasa-bahasa bahasa-bahasa rahasia untuk misalnya untuk menghadapi musuh, ya. Apalagi belajar memanah, berkuda, berenang, ya kan? Berenang bukan kayak dada. Biur dada, selamat tinggal, tenggelam. Bukan begitu ya. Atau kayak batu, boom, tak bergerak lagi. Tinggal di sana selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka pasti tangkas. Pemanah, berenang, berkuda ya. Bergulat ya. Ingat Nabi Muhammad taklukkan Ukasyah. Jago gulat di pasar Ukas tuh sampai 3 kali. Jagoan loh, zaman dulu juga ada sambung. Sudah ada kalau sekarang oktagon ya. Di UFC ya, ingat Abang Habib Nurmagomedov ya. Dengan kayakmu mirip nggak? Mirip ya. Mirip apanya? Mirip jauhnya kali. Baik. Mirip keimanannya, semoga begitu ya. Sama-sama orang muslim yang berusaha mengangkat marwah umat semampunya. Nah, kawan-kawan semuanya, dia belajar dan tumbuh menjadi remaja yang bonafit. Orang besar nih. Bonafit tuh gimana sih orang besar tuh? Orang besar itu adalah orang yang kehadirannya memberikan manfaat besar bagi orang lain. Bukan orang gendut ya, orang besar tuh ya. Itu mah orang berbobot badannya ya kan. Yang gendut pun saya doakan sehat. Lemaknya jadikan cadangan energi untuk berbuat kemajuan umat Islam. Ya. Lalu orang bonafit itu orang yang kehidupannya, pikirannya, hatinya berorientasi bagaimana cara memajukan kemajuan negaranya, masyarakatnya, lingkungan. Ini orang bonafit nih. Orang yang pikirannya maju, kehadirannya pasti kelak menjadi solusi bagi masyarakatnya. Bukan sekedar beban pembangunan. Yang dipikirkan begitu. Yang dipikirkan adalah bagaimana memajukan umat, menyelamatkan dari penyakit masyarakat. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan yang buruk. Ngajak temannya berbuat baik, mengaji, jaga masjid, dan sebagainya. Yang dipikir bukan diri sendiri. Keinginannya, sekedar hobinya, tontonan kesukaannya, grup klub musik atau boyband yang ia gemari, itu orangnya enggak bonafit. Orang bonafit yang pikirkan majunya nusa, bangsa, agama. Pikirannya untuk orang lain. Derita orang lain dimasukkan di hatinya. Sehingga dia tampil sebagai orang yang altruis, rela berkorban. Itu orang hebat, dahsyat ya. Orang begitu yang dicontohkan para sahabat Nabi. Kayak Tufail tuh ya. Tufail itu disebut Nabi pemuda tua. Orang Jawa mengatakan, cah enom, ning pikirnya temuo. Begitu, ya, anak muda, tapi pikiran jauh ke depan. Yang diomongkan bukan hal yang remeh-temeh sepele. Salahuddin seperti itu. Nah, ketika Sultan Imaduddin wafat, digantikan putranya. Naiklah ke tahta Nuruddin Zinki, sahabat dari Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan pegawai kerabat dari istana Mosul. Wow, ternyata Nuruddin Zinki hatinya bergolak ingin segera menyelamatkan Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa yang di dalamnya. Maka ia melihat peluang itu, melihat negeri Mesir sedang lemah. Harus ditaklukkan negeri Mesir ini. Siapa negeri Mesir itu? Negeri Mesir waktu itu adalah sebuah kawasan yang dikuasai oleh penguasa Daulah Syiah Fatimiyah. Dan daulah ini
yang dahulu pernah berkhianat kepada dinasti Abbasiyah dan umat Islam. Karena apa? Mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga Masjid Aqsa, ketika Abbasiyah lemah karena perpecahan di sana sini, datang pasukan salib menuju ke Al-Aqsa. Mereka tinggalkan, bahkan berteman dengan pasukan Romawi Bizantium itu untuk diserahkan Masjidil Aqsa Yerusalem pada mereka. Akibatnya mereka pulang ke Mesir dalam waktu 1 hari. Para imam, para ustadz, para ulama, rakyat biasa dibantai, dibunuh oleh pasukan Romawi. Kenapa mereka merebut Al-Aqsa? Karena mereka merasa paling berhak karena agama mereka Nasrani. Dan teman-teman semuanya, berita hoak, berita palsu. Apa itu? Beredar informasi di kalangan mereka, informasi sampai di Roma. Mereka bilang orang Islam di Palestina jahat-jahat, suka menyembelih bayi, suka bunuh perempuan, menghancurkan gereja, menginjak-injak salib dan sebagainya. Itu bohong, gak pernah terjadi. Sehingga mereka terprovokasi ya, datang ke sana merebut, menjajahnya. Dan ratusan ribu orang meninggal dalam waktu 1, 2, 3 hari saja. Peristiwa yang memalukan menurut para cendekiawan barat terhadap Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa itu sejarah. Kita tahu meskipun kita berjuang bersama-sama menjaga toleransi agar tak terjadi benturan kayak seperti itu ya. Nah, karena orang Islam punya akidah, punya syariat untuk menjaga kebersamaan itu sepanjang ya dalam koridor, dalam lakum dinukum waliyadin. Kita nggak saling mengganggu ya kan mereka. Tapi kalau mereka mengganggu, maka para ulama akan menyampaikan bagaimana cara yang paling baik untuk menghadapinya. Oh ya, mungkin dengan diplomasi, mungkin dengan berperang atau yang lainnya, sesuai dengan tahapan-tahapan syariat kita. Nah, kawan-kawan saya muliakan, berangkatlah pasukan dari Mosul. Maju, bergerak, cepat. Mereka bergerak menuju ke Mesir. Ternyata di Mesir mereka hadapi 2 pihak. Satu, tentara salib kawannya Syiah Fatimiyah. Yang kedua, orang-orang Fatimiyah sendiri, orang Mesir sendiri. Nah, ternyata orang Turki, Maroko, Sudan sudah muak dengan dinasti Fatimiyah ini. Mereka meninggalkan dan gak membantu Fatimiyah. Kemudian orang-orang tentara Romawi lari terkencing-kencing, ya, naik kuda terkentut-kentut sampai Palestina mereka tereok-eok mungkin saking takutnya ya. Kemudian dengan mudah Syiah Fatimiyah dapat ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukannya. Ia bereskan keadaan, ia mengubah madrasah, mendirikan madrasah, membangun benteng-benteng, menghilangkan pengaruh akidah atau keyakinan Syiah Fatimiyah itu, sehingga mereka mempersiapkan sebuah penyerangan, pembebasan dari penjajahan di kota Yerusalem, Palestina, tepatnya sebuah situs yang sangat kita muliakan yaitu Masjidil Aqsa yang luas 14 hektar itu, ya. Yang kemarin kita ceritakan 124.000 nabi berjubel ruhnya sholat di sana. Diimami sama Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Di tempat itulah Nabi Muhammad mendapat amanah. Pundaknya menjadi berat. Karena apa? Pundaknya berat karena amanah membebaskan Masjidil Aqsa. Hingga bebas pada masa Umar bin Khattab. Atas rancangan dari Nabi Muhammad SAW dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat nanti ceritanya perang Mu'tah, perang Tabuk, Yarmuk hingga bebas di tangan Umar bin Khattab. Minggu depan ceritanya itu ya, sabar dulu, lebih seru nanti, insya Allah. Ketika 2 bulan pada masa kemenangan di Mesir, wow, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada kabar duka dari Mosul. Sahabatnya, mentornya, Nuruddin Zinki namanya, meninggal dunia.
ia digantikan oleh anaknya yang bernama Ismail. Tapi Ismail masih kecil, umurnya 10 tahun. Maka para raja-raja, para menteri, para wazir atau gubernur, mereka bersepakat yang diangkat memimpin, menjadi wali dan memimpin Daulah Abbasiyah selanjutnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan nantinya akan menjadi dinasti Ayyubiyah. Karena namanya adalah Najamuddin Al-Ayyubi Al-Kurdi, ya, maka nanti ada keluarga besar dinasti Al-Ayyubi menjadi Kesultanan Ayyubiyah. Nah, kawan-kawan, begitu urutannya. Maka kemudian dipersiapkan sebuah peperangan pembebasan Al-Aqsa dari tangan pasukan salib yang sangat besar. Konon kabarnya dari Eropa telah bergerak 1 juta pasukan perang yang paling kuat, paling lengkap, paling cerdas orang-orangnya. Siapa itu? Dipimpin oleh Raja Romawi, ya, bergerak ke arah barat, ke arah utara, yaitu ke Baitul Maqdis. Nah, maka teman-teman semuanya, ketika pasukan Salahuddin bergerak dari 2 arah, dari Mesir dan dari Suriah, mereka menuju ke Al-Aqsa, yang paling depan dipersiapkan 4.000 pasukan penghafal Quran. Karena mereka manusia penuh berkah, paling depan sendiri. Para penghafal Quran itu ingin dapat hadiah combo, amal combo. 1 menghafal Al-Quran, syafaatkan keluarga. Yang kedua, mati syahid di jalan Allah. Udah hafal Quran, syahid lagi. Waduh ya Allah, para orang-orang hebat nih. Mereka menghafal Quran, Quran yang menjaga mereka nantinya. Ini nih, mereka bersiap-siap. Nah, kawan-kawan, rupanya kedatangan pasukan Salahuddin ini ditanggapi dengan perasaan merendahkan, meremehkan. Penguasa Yerusalem kala itu yang merupakan orang dari Romawi Bizantium terkekeh-kekeh dengan sombongnya. 63.000 pasukan itu mendekat ke tempat kita. Mereka belum kapok. 80 tahun yang lalu mereka kita taklukkan dengan sangat hina. Abbasiyah akan runtuh. Sekarang sisanya dari Mesir, dari Mosul akan datang mendekati kita. Pasukan yang tersisa di kalangan mereka tidak usah menunggu raja kita datang dari Eropa. Kita dengan 60.000 pasukan akan sambut mereka. Akan kita kalahkan mereka. Nanti raja kita akan memberikan hadiah padaku. Dan sangat bangga dengan kehebatan taktiku. Memenangkan, menjaga Yerusalem yang kita kuasai. Pasukan siap berangkat ke arah Hattin. Sang raja itu berangkat dengan pasukannya 60.000 orang. Menyisakan sedikit, ya, yang ada di menjaga kota Yerusalem atau kota Darussalam. Kita sebutnya kota Darussalam, ya, negeri penuh keselamatan. Kemudian mereka bergerak menuju ke Hattin. Padahal mereka ngerti itu pada masa yang berat, di mana musim kemarau sangat keras mencekik panasnya. Mereka bergerak menuju ke Hattin. Makanan, minuman, ternak, perbekalan mereka komplit, ya, karena mereka istimewa, diistimewakan oleh Romawi Bizantium. Kenapa? Karena mereka yang menguasai Yerusalem Al-Aqsa, lambang kekuasaan dan merupakan jantung dunia. Di situ tuh, di Masjidil Aqsa. Berangkat mereka tanpa memperhitungkan keadaan yang berat itu. Sehingga pasukannya ketika sampai di tempat itu dalam keadaan lelah dan haus. Tentu saja ketika clash terjadi, perang terjadi, 63.000 pasukan Salahuddin, lebih banyak 3.000 ya. Kemudian 60.000 pasukan dari Yerusalem, Romawi Bizantium berperang dengan sangat dahsyat. Allahu Akbar. Perang muslim lah mah. Ada kalimat istimewa, takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tak ada yang lebih besar, enggak lebih kuat dibanding Allah Ta'ala. Masalah kecil semuanya. Pasukan musuh yang komplit terlatih hebat, kecil semuanya. Ingat, 63.000 pasukan Salahuddin tadi
adalah berasal di berbagai penjuru dunia. Mereka sukarelawan, bukan tentara terlatih yang hebat, lengkap, dahsyat keahliannya seperti Romawi. Dari Maroko, dari Sudan, dari Arab, kemudian dari Mesir, mereka bergabung sukarelawan dan kebanyakan mereka adalah para aktivis agama, para ulama, papan muda sampai tua berangkat bersama-sama. Yang dihadapi pasukan yang terlatih. Secara kemampuan, perlengkapan gak seimbang. Tapi semangatnya tak bisa diukur oleh musuh. Ketika mengucap takbir, Allahu Akbar, bergemuruh. Sedang pasukan Romawi hanya bisa melawannya dengan pukulan pedang ke tameng mereka. Tong, 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 tong. Mau bikin musuhnya keder. Bikin musuhnya takut. Teng, tong, 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 tong. Allahu Akbar. Tong, 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 tong. Allahu Akbar. Tak ada henti-hentinya sahut menyahut takbir itu. Kalau orang sekarang gak punya ya begitu ya. Paling nanti lawannya adalah Allahu Akbar. Kalau orang Eropa ole, 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 Allahu Akbar, ole, 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 ole. Loh kok jadi main bola? Apalagi ketemunya sama pasukan lebay ya. Begitu Allahu Akbar lawannya malah teriak juga. Terpesona, aku terpesona. Ya parah ini pasukan TikTok ini ya. Pasukan medsos. Majunya pun bukan dengan serang, tapi tew, 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 tew. Ini mau perang atau mau pamer ya kan? Aduh parah banget ya. Jangan sampai terpengaruh dengan hal yang remeh temeh begitu. Bonafit lah. Pikiran kita maju ke depan. Untuk kemajuan umat Islam sedunia. Ya, saudara kita dimanapun kita berada, kita bela. Allah yang akan menangkan. Insya Allah. Takbir. Walhasil perang terjadi di kawasan Hattin itu tidak lama. Ya, pasukan Salahuddin yang sudah sampai duluan sudah siap, masih bugar. 3.000 pasukan Romawi dapat dikalahkan, mereka terbunuh. 30.000 ya, 30.000, bayangkan 30.000 pasukan dapat ditawan karena nggak bisa melawan dengan gagah berani. Lemas, capek, haus ya. Ini keuntungan pada perang Medan Hittin. Ya. Kemudian sisanya lari kabur. Berarti berapa itu? 60.000 dikurangi 3.000 dan 30.000. Sisanya berapa? 20.000 pasukan mundur kembali ke kota Yerusalem. Sang raja ditangkap. Pembesarnya yang pernah membunuh adik Salahuddin sudah dikisos. Tinggal Balian ya. Jadi Balian yang kembali ke Yerusalem mempersiapkan diri untuk dibebaskan oleh Salahuddin kembali ke Yerusalem. Kemenangan Hattin ini adalah pintu gerbang untuk menaklukkan Al-Aqsa yang ada jauh di depan sana. Berangkatlah mereka menuju ke Al-Aqsa. Pada waktunya terjadi perang di benteng itu. Dilemparkan meriam. Panah diterbangkan seperti hujan. Tombak dilemparkan pula. Teriakan demi teriakan silih berganti. Allahu Akbar. Gugur satu demi satu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin tash'urun. Jangan katakan yang syahid di medan laga itu mati, tapi mereka hidup mendapat rezeki dari Allah SWT. Nah kawan-kawan, pada tanggal 27 Rajab setelah tumbang penjaga terakhir kota Yerusalem dari kalangan Romawi Bizantium, maka kemudian terjadi kompromi, diplomasi. Udah yakin menang nih, tapi mereka udah bilang menyerah yang udah gak boleh dibunuh kan. Islam mengajarkan kalau perang kata Nabi, perempuan, anak-anak tidak boleh dibunuh, tawanan jangan disiksa, pohon jangan ditebang, binatang jangan dibantai, gereja rumah-rumah jangan dirobohkan, pohon jangan ditebang. Itu akhlak ketika menang perang, saat perang atau menang perang. Mereka masuk ke dalamnya, rakyat sudah menunggu. Balian bertemu dengan, komandan Balian ketemu dengan Salahuddin. Kami akan ratakan seluruh kota Yerusalem ini. Dan 4.000 tawanan kami
anak-anak, perempuan, orang tua akan kami bunuh seandainya kalian tidak membebaskan kami yang tersisa. Udah mau kalah ya, masih ngancem. Kecuali kau bebaskan kami. Saudara mengatakan, baik, bebaskan mereka, kau boleh meninggalkan kota Yerusalem, aman, tidak akan kami bunuh. Maksudnya tentara dan keluarganya, orang Romawi. Bagi orang prajurit, orang laki-laki dewasa, bayar 10 dinar. Perempuan, orang tua 5 dinar. Dan anak-anak 2 dinar. Mereka membayar perjanjian itu 10 dinar, 5 dinar, 2 dinar, meninggalkan Yerusalem dengan penuh kehinaan, kalah perang ya, menuju kembali ke negeri mereka, Romawi Bizantium di mana? Di Yunani sana ya. Ya di pusatnya waktu di Konstantinopel sebelum dibebaskan nanti oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Keren tuh, anak muda bebaskan dan kuasai 2/3 dunia. Kapan kita cerita? Ya. Supaya kita yang diisi tentang kemegahan, kebesaran, kesungguhan. Bukan tentang cinta-cintaan, pacaran, drakor, dan lain-lainnya. Sedih Ustadz, sedih orang tua kita. Gitu ya. Baik, terus bagaimana Kak Bimo? Bagaimana Kak Bimo kelanjutannya? Iya, jadi penasaran. Gimana ya? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memasuki gerbang Yerusalem dan Al-Aqsa. Ia sujud syukur di dalamnya. Allahu Akbar. Sujud, haru, menangis. Orang-orang yang malamnya qiyamul tahajud, berdoa. Paginya seperti singa bertarung, bebaskan kawasan terjajah. Mereka bersyukur, sujud, kemudian berdoa kepada Allah agar kemenangan perjuangan mereka diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan jadi pahala amal. Kemudian ia masuk, bebaskan orang-orang Yahudi, bebaskan Nasrani. Ya teman-teman semuanya, ketika dulu mereka menyerang di Yerusalem, pasukan salib itu membunuh orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani juga dibunuh semuanya. Mereka tidak mau tahu, pokoknya orang di situ dibunuh. Nah, kejamnya mereka. Tapi Salahuddin bukan pendendam. Salahuddin bukan pemarah yang kemudian melampiaskan dendamnya. Dia ampuni orang-orang Romawi, pulang sana dengan bayar denda tadi untuk selamat. Nah kemudian orang Yahudi boleh melaksanakan ibadah, boleh bangun kembali sinagog atau kanisah gereja mereka. Nasrani silahkan, mereka boleh tinggal dan beribadah sesuai dengan ajaran mereka tanpa diintimidasi. Itu penguasa muslim. Nah 5 tahun kira-kira, 12 kemudian Salahuddin oleh Allah diberi ujian. 12 hari ia sakit demam yang sangat tinggi. Ya. Ini bukan demam karena corona ya. Waktu itu mungkin sudah ada virus itu tapi belum ada wabah kayak gini ya. Dia demam 12 hari hingga mengantarkan kepada ajalnya, kematiannya. Nah, sebelum wafat anaknya Umar, Ali, Ghazi di sampingnya, ia kemudian berwasiat kepada orang di sekitarnya. Apa wasiatnya? Jika aku mati, di sebelah sana ada karung yang berisi tanah liat, lumpur serta debu. Letakkan ia bersama diriku di makamku. Rupanya dia kalau berjihad, safar peperangan atau berjuang di baju zirohnya, baju bajanya itu, debunya dikumpulkan teman-teman semuanya. Di kudanya juga demikian, dikumpulkan, dimasukkan dalam sebuah karung. Untuk apa? Untuk apa? Sebuah kantong, bukan karung, gede banget sebuah kantong. Untuk apa? Untuk jadi teman ketika berbaring di alam kuburnya, di tempat penguburannya, supaya tanah itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Salahuddin tidak diam ketika Masjidil Aqsa dijajah oleh orang-orang yang menistai dan mengotorinya dengan penjajahan yang sangat memuakkan dan membuat menderita umat Islam sedunia. Wafatlah Salahuddin yang telah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan tentara Romawi Bizantium. Nah, kemudian keadaan aman, tentram, nyaman kembali, umat Islam di sana dapat melaksanakan ibadah dengan baik pula hingga diteruskan oleh Kesultanan Turki Utsmani
sekitar 10 abad berlalu. Namun akhirnya Al-Aqsa nantinya setelah 1000 tahun kurang lebih dijajah kembali oleh tentara Romawi baru, yaitu Inggris, Italia, Perancis, Amerika. Yang sekarang mereka meletakkan orang-orang yang bukan pemilik Palestina Baitul Maqdis, yaitu orang-orang Israel, yang kemudian mereka mencoba membangun negara baru di atas negara sudah ada, negara Palestina. Mereka bikin negara namanya Israel. Orang Israel ini bukan orang Palestina. Mereka sudah pergi jauh dari Palestina ketika terjadi peperangan dengan seorang raja dari Babilonia bernama Nebukadnezar. Mereka kembali ke sana, kenapa? Karena mereka membantu penjajahan yang dilakukan oleh Amerika, Inggris, dan Perancis waktu itu. Minta upahnya tanah Palestina. Licik sekali. Sampai sekarang teman-teman. Tapi jangan khawatir. Pada saatnya nanti Allah akan bebaskan kembali mereka, Al-Aqsa, dari para penjajah itu. Meskipun sekarang sudah 78 tahun, 9 tahun mereka dijajah dalam keadaan susah, pedih perih, tanpa banyak orang yang mau membantunya. Jangan lupakan mereka yang berjuang di Al-Aqsa, yang sekarang didera musim dingin yang amat mencekik dan mematikan. Mereka bertahan di tenda-tenda, di rumah-rumah yang sudah rusak karena pemboman oleh orang-orang Israel ini. Mereka berjuang mewakili kita harus tetap menjaga Masjidil Aqsa. Ya, ini amanah. Adik-adik yang baca Al-Quran itu amanah. Di dalamnya ada amanah terkandung adalah menjaga tempat-tempat suci kita. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Seandainya Al-Quran itu diberikan pada gunung untuk memikulnya, pasti gunung itu akan hancur karena tak kuat menanggung amanah itu. Karena takutnya dengan lalai amanah. Nah teman-teman semuanya, kita oleh Allah diamanai Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita akan tahu betapa pentingnya, betapa kuatnya ikatan kita dengan Masjidil Aqsa yang sekarang dalam keadaan terpenjara. Lockdown selama berapa? 15 tahun lebih. Kita belum pandemi, mereka sudah lockdown. Enggak ada bantuan masuk, rumah-rumah dihancurkan, sakit gak bisa berobat, mau ke Mesir antriannya, mereka antri berhari-hari, berminggu-minggu, sampai si sakit-sakit itu banyak yang meninggal dalam antrian di gerbang Rafah untuk berobat menuju ke negeri Mesir. Tapi mereka berjuang hidup, karena hidup mereka akan berarti, karena mereka sedang menjaga bumi yang diberkahi Allah, alladzi barakna haulahu linura min ayatina, yaitu kawasan Ardul Muqaddasah Baitul Maqdis. Masya Allah, tugas Kak Bimo hari ini telah sampai, yaitu menyampaikan kisah tentang Salahuddin Ayyubi, dan kitalah orang-orang yang merupakan the new Salahuddin Al-Ayyubi di akhir zaman ini. Ya, doakan selalu, menabunglah selalu, setiap hari kita sisihkan uang kita, bukan sisihkan, benar-benar kita upayakan untuk hadiahkan kepada Palestina dan Masjid Aqsa, untuk kemudian kita turut merawat kehidupan yang sedang berjuang berjaga di sana. Ya, jangan lupa masukkan Al-Aqsa di hati kita, kelak akan sangat merubah cara berpikir kita, cara berbuat kita, semangat beribadah kita. Seperti kawan-kawan belia di Al-Aqsa di Gaza yang usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran hampir semuanya. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memuliakan kita semua dan memudahkan kita belajar ngaji adik-adik di KTPA, dan mudahkan kita mencapai banyak prestasi adik-adik di SDIT Al-Fadl Cibinong. Ya, ahlan wa sahlan. Semoga Allah karuniakan banyak prestasi, kemenangan, dan kejayaan untuk kalian semuanya. Salam dari Yogyakarta, Kak Bimo, sahabat Al-Aqsa.
PPMI. Sampai jumpa. Ada salah kurang lebih mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa, memayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayari samudra. Keikhlasan juga ketakwaan, rahasia mereka gapai kejayaan.